Saudara, sangat senang pada saat ini bisa kembali bersama dengan saudara secara khusus dalam program Figur. Semoga program ini senantiasa mendapat tempat di hati saudara, dan biarlah kasih kemurahan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Saudara, apa yang ada di benak kita ketika kita melihat ada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang dianggap tanda petik itu sampah masyarakat atau dianggap sebagai orang-orang berdosa? Ada orang berpandangan demikian, wah ini orang jahat itu, orang gak baik, kemudian bergaul dengan mereka. Apa pandangannya? Waduh, dia sudah bergaul dengan orang-orang yang gak benar. Kadang-kadang demikian cara ya. Sehingga kadang-kadang orang yang dianggap bersalah, dianggap berdosa, itu dibuang, dihindari dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tokoh. Justru tokoh ini bergaul dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang dianggap terbuang, orang-orang yang tidak diajak bergaul, justru dia bergaul yang dianggap sebagai orang-orang berdosa. Nah, mari kita lihat bagaimana tokoh ini bergaul justru dengan orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Selamat mendengarkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ya, kelemahan manusia yang terbesar adalah bahwa manusia itu merasa diri lebih dari orang lain. Lebih super ya, lebih hebat dari orang lain. Entahkah itu merasa lebih kaya? Pernah punya perasaan yang saudara kaya? Wah, saya kan lebih kaya dari tetangga saya. Pernah? Ya, walaupun nggak dibilang, kadang-kadang perasaan itu ada. Lebih kudus? Ya, karena merasa, oh saya lebih kudus karena saya lebih begini-begini. Atau lebih rohani, ya, lebih cantik, atau lebih hebat, lebih pintar dan sebagainya. Dan itu salah satu kelemahan manusia yang terbesar, bahwa dia merasa lebih dari orang lain. Nah saudara, karena adanya perasaan lebih inilah yang menyebabkan banyak persoalan dalam interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Perasaan lebih dari yang lainnya ini bukan saja dimiliki secara perseorangan, namun juga secara suku, bahkan sebuah bangsa. Suku A merasa lebih baik dari suku B. Suku B merasa lebih hebat dari suku C dan sebagainya, sehingga kadang-kadang merendahkan suku yang lainnya. Bahkan sebuah bangsa merasa juga dia lebih hebat dari bangsa yang lainnya. Dan bangsa yang lainnya dianggap sebagai di bawahnya dia dan sebagainya. Itu sebagai suatu kelemahan manusia, karena dia menganggap diri lebih dari yang lainnya. Dan salah satu contoh yang dapat dilihat di tengah-tengah dunia ini, yang juga dituliskan di dalam kitab suci, bahwa ada satu bangsa yang merasa unggul dari yang lainnya, yaitu bangsa Yahudi atau Israel. Ini satu bangsa yang merasa lebih hebat dari yang lainnya, merasa lebih unggul. Pertanyaannya, mengapa mereka merasa lebih unggul? Mereka merasa lebih unggul atau lebih disebabkan karena apa? Mereka mempercayai, meyakini bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu yang buat mereka merasa lebih unggul. Karena merasa diri ya bangsa dipilih oleh Tuhan. Wah, kamu siapa? Aku kan bangsa pilihan. Kamu bangsa bukan pilihan, berarti saya lebih hebat. Nah, bangsa-bangsa di luar mereka akhirnya dipandang rendah oleh orang Yahudi dibandingkan dengan mereka. Dan akibatnya mereka tidak memiliki rasa toleransi dengan bangsa lain, dan mereka menganggap bangsa lain adalah bangsa yang kafir. Itu dalam pandangan mereka, dalam pemahaman mereka. Mereka unggul terlihat juga dari kehidupan sehari-hari. Jadi merasa unggul itu juga kelihatan dari hidup sehari-hari. Bukan saja mereka melihat bangsa yang lain, di antara mereka sendiri juga saling melihat mana yang lebih hebat, mana yang lebih unggul. Mereka begitu ketat saudara ya, menerapkan aturan-aturan yang dianggap sebagai aturan ilahi. Bahkan mereka akan memusuhi saudaranya sendiri saudara, jika telah keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya ya, pada masa itu ada banyak orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain, yang walaupun Tuhan sudah melarang, memang sebenarnya Tuhan melarang tidak boleh kawin campur. Tetapi sebagai akibatnya apa?
Mereka ini tidak diakui lagi sebagai Israel yang murni atau Israel yang sejati. Contoh yang ada dalam Alkitab adalah orang-orang Samaria. Ya, orang-orang Samaria dianggap sebagai orang Israel yang tidak murni lagi karena dia sudah kawin campur dengan bangsa lain. Mereka adalah orang-orang yang dianggap telah menajiskan kekudusan umat Tuhan. Dan orang Israel tidak bergaul dengan orang-orang Samaria karena dianggap apa? Dianggap najis, dianggap mereka nggak kudus. Nah, perilaku yang sedemikian ini berlanjut terus, saudara. Bahkan sampai kepada zaman di mana Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Pernah, saudara, satu saat Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Nah, pas lewat, dia melihat Lewi, seorang pemungut cukai sedang duduk. Jadi, namanya Lewi, dia tugasnya adalah memungut pajak, ya upeti dari bangsa Yahudi untuk bangsa Romawi. Nah, saudara, bagi orang Yahudi, Lewi ini dianggap sebagai orang berdosa. Mengapa? Karena ia telah tunduk kepada penjajah Romawi dan mau jadi pegawainya, dianggap penjilat. Ini berarti pengkhianat bangsa. Karena itu dia dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang harus dibuang, orang yang harus dihindari dan sebagainya. Dan Lewi memang benar, saudara, tidak disukai. Bahkan disingkirkan oleh orang-orang Yahudi. Dia merasa tersingkirkan. Tapi kita nggak tahu dia harus butuh kehidupan dan sebagainya. Tapi bagi orang Yahudi ini dianggap sebagai pengkhianat. Dan anehnya, saudara, ini menjadi keanehan. Jadi pemandangan yang aneh tidak lumrah lah dalam kehidupan orang Yahudi. Saat Yesus melihat Lewi, bukannya dicuekin. Ya, daripada saya dimusuhi banyak orang, ya mendingan saya cuek juga. Tidak demikian, saudara. Ya malah dipanggil oleh Yesus, ayo ikutlah aku. Dan tidak berakhir sampai di sana, saudara. Yesus bukan saja memanggil Lewi untuk menjadi pengikutnya. Bahkan Yesus juga mau mampir ke rumah Lewi dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, tambah lagi, saudara. Dia sudah tidak cuek kepada Lewi, malah dipanggil, ayo ikut saya. Tidak sampai di sana, saudara. Dia pergi ke rumahnya Lewi dan makan bersama-sama dengan dia. Dan pada saat yang sama di rumah Lewi juga ada rekan-rekannya si Lewi, para pemungut cukai. Mungkin diberitahu, ini ada Yesus yang datang ke rumah saya. Jarang loh orang Yahudi, orang yang selama ini menganggap diri itu hebat nih, sekarang Yesus ini datang ke rumah kita. Ayo datang ke rumah sini makan. Dia undang juga orang-orang yang dianggap berdosa, sehingga penuhlah rumah itu dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara, coba bayangkan bagaimana perasaan orang-orang Yahudi saat itu, khususnya bagi pemuka-pemuka agama, antara percaya dan tidak percaya, antara marah dan bingung. Itu campur aduk, saudara. Waduh, kok begini ya? Ini bikin malu kita ini. Ya, begitu kira-kira. Karena memang dia merasa bahwa dia bangsa yang unggul, bangsa yang hebat. Tidak boleh sentuh-sentuh yang najis, apalagi bergaul dengan orang berdosa. Ya, karena orang-orang Yahudi sudah didoktrin bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa pilihan yang harus menjaga kekudusan mereka. Dan itu memang dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi mereka salah mengartikan pilihan Tuhan sebagai milik yang eksklusif, sebagai milik yang, ya ini milik saya. Dia lupa mereka dipilih itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia lupa. Dia ingat saya dipilih. Lupa untuk apa dipilih. Itu yang dilupakan. Nah, para pemuka agama ini memberi arti dari menjaga kekudusan adalah dengan tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Jadi kalau bergaul dengan orang berdosa, kekudusan saya hilang. Apalagi bergaul dengan pemungut cukai, aduh, saya langsung menjadi orang berdosa. Nanti saya nggak layak kalau datang kepada Tuhan. Bersentuhan dengan orang berdosa akan mengurangi kekudusan mereka. Itulah sebabnya, saudara, mereka memiliki namanya upacara pembasuhan tangan. Itu bukan karena seperti cuci tangan biasa, tapi mereka ada upacaranya karena mereka pergi ke pasar, pergi kemana, kan dia sentuh-sentuh sesuatu, bersentuhan dengan orang, siapa tahu orang itu najis. Nah, dia pulang harus basuh semuanya untuk mentahirkan. Dia menjadi suci dan dianggap layak lagi datang kepada Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki kasih. Mereka malah membenci orang. Nah, ini juga masalah, saudara. Nah, sekarang di hadapan mereka terpampang jelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dianggap sebagai guru,
Ya, seharusnya sama dengan para ahli Taurat untuk apa? Menjaga pergaulan. Namun mereka melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Mereka melihat langsung dengan mata sendiri bahwa Yesus ada di tengah-tengah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan itu tidak lumrah, tidak lazim bagi orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun saudara, Yesus tahu apa yang menjadi keberatan mereka dengan apa yang Yesus lakukan. Dengan tenang, Yesus berkata kepada mereka, menyadarkan mereka. Dia katakan begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus mempergunakan ungkapan yang masuk akal. Apa ungkapannya? Bahwa orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Kan tidak ada orang sehat butuh dokter ya. Justru orang sakit butuh dokter. Dan orang-orang seperti Lewi dan rekan-rekan seprofesinya serta orang-orang berdosa dianggap sebagai orang-orang yang sakit yang harus dikasihani dan disembuhkan dan bukan dijauhi atau ditolak. Dan lebih jauh lagi Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pertanyaannya, siapakah manusia yang tidak berdosa? Namun, mengapa sesama orang berdosa merasa diri lebih benar dari yang lainnya? Hanya satu yang benar, yaitu Kristus. Karena dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup itu sendiri. Hanya Kristus yang benar. Kita nggak ada yang benar, karena kita orang berdosa. Tetapi mengapa kita merasa lebih dari yang lainnya? Itu yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Kita nggak bisa menghakimi orang lain, karena kita juga membutuhkan Tuhan. Karena itulah Ia datang dan mau bergaul dengan orang berdosa untuk menerima keselamatan darinya. Bukan Dia mau bergaul dengan orang berdosa untuk ikut-ikut dengan mereka. Tidak, Dia datang mencari orang yang berdosa untuk menyelamatkannya. Inilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah Yesus Kristus. Dia bergaul dengan orang berdosa. Bukan karena Dia nggak ada kerjaan, tetapi memang Dia ingin mencari mereka karena dianggap mereka sakit dan orang berdosa yang butuh disembuhkan dan diselamatkan. Mari, terimalah satu dengan yang lainnya, sama seperti Kristus sudah menerima kita, orang-orang yang berdosa, untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkati. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan saat ini tentang Yesus bergaul dengan orang berdosa. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Silakan saudara bisa kirimkan respon setelah mendengarkan program ini ke Tromol Pos 261 Batu 65302 atau melalui SMS dengan cara tuliskan nama, spasi figur, spasi respon, kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.